Di balik bukit-bukit batu dan tanah yang dijanjikan, berdiri sebuah negeri yang membuat manusia gentar hanya dengan namanya. Angin berhembus membawa bisik ketakutan. Gerbang gedung tinggi menjulang dan di sana hidup kaum Jabbarun. Kaum Jabbarun bukan sekedar penduduk. Kaum Jabbarun adalah kekuatan, bertubuh besar, berwatak keras, menindas tanpa rasa takut kepada Tuhan. Langkah-langkah kaki kaum Jabbarun mengguncang tanah. Pedang kaum Jabbarun mengkilap di bawah matahari. Benteng-benteng kokoh seolah berkata, tak ada yang bisa menembus kami. Bahkan kaum Bani Israel, kaum yang menyaksikan laut terbelah, yang melihat Raja Fir'aun tenggelam di depan mata, mendadak kehilangan keberanian. Kaum Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, di sana ada kaum yang sangat perkasa. Kami tidak akan masuk selama mereka masih berdiri." Padahal janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di depan mata, namun ketakutan berdiri lebih dekat di hati. Di antara ribuan suara-suara yang gemetar, muncul dua suara yang berbeda, yaitu suara iman dan suara keyakinan. Masuklah melalui pintu gerbang itu. Jika kalian masuk, kalian pasti menang. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, iman seringkali kalah oleh bayangan kekuatan manusia. Kesombongan dari kaum Jabbarun dan ketakutan dari kaum Bani Israel bertemu di satu titik yang sama, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 tahun tersesat, 40 tahun penantian, hingga generasi yang lemah tergantikan oleh generasi yang pemberani. Dan ketika saat itu tiba, benteng yang dulunya tanpa abadi jatuh satu persatu. Kaum Jabbarun yang merasa paling perkasa akhirnya lenyap ditelan sejarah. Karena di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada tubuh yang terlalu besar, tak ada benteng yang terlalu tinggi, dan juga tak ada kesombongan yang bisa bertahan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Terang TV, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sobat Terang TV, coba bayangkan ada sebuah negeri yang subur, penuh kebun dan kota-kota kokoh. Namun negeri itu dijaga oleh kaum bertubuh besar, kuat, dan bengis. Mereka disebut dalam Al-Quranul Karim sebagai kaum Jabbarun. Bangsa yang begitu ditakuti, hingga satu kaum pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala gemetar sebelum melawan mereka. Mereka itu bukan dongeng, bukan juga mitos, namun mereka diabadikan langsung dalam Al-Quranul Karim. Lalu siapakah sebenarnya kaum Jabbarun? Mengapa kaum Bani Israel menolak masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana akhir dari kaum yang merasa paling perkasa di muka bumi ini? Yuk kita sama-sama telusuri kisah selengkapnya. Sobat Terang TV yang saya hormati, segmen yang pertama, siapakah kaum Jabbarun? Kata Jabbarun berasal dari bahasa Arab, yaitu Jabbar, yang bermakna sangat kuat, keras, sewenang-wenang, dan angkuh.
Kaum Jabbarun itu adalah penduduk asli negeri Kanaan, Palestina kuno, sebelum dimasuki kaum Bani Israel. Mereka dikenal sebagai bangsa yang bertubuh besar dan kuat, bangsa yang ahli perang, bangsa yang memiliki kota-kota berpeteng tinggi, dan bangsa yang keras, zalim, dan menindas. Al-Quran menyebut mereka secara langsung dalam kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Sobat Terang TV, segmen yang kedua, dalil-dalil dalam Al-Quran tentang kaum Jabbarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhirun. Yang artinya, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di negeri itu ada kaum yang sangat perkasa, Jabbarun, dan kami tidak akan memasukinya sampai mereka keluar darinya. Jika mereka telah keluar darinya, barulah kami akan masuk. Ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya ketakutan kaum Bani Israel terhadap kaum Jabbarun. Sobat Terang TV, segmen yang ketiga, mengapa kaum Bani Israel takut? Padahal kaum Bani Israel baru saja melihat laut terbelah. Kaum Bani Israel baru saja menyaksikan Fir'aun ditenggelamkan, dan juga kaum Bani Israel mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata. Akan tetapi saat berhadapan dengan kaum Jabbarun, mereka imannya goyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di ayat sebelumnya, ya qaum udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke negeri suci yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Namun mereka menolak karena lebih percaya kepada kekuatan manusia daripada kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Terang TV, segmen yang keempat, kaum Jabbarun, bangsa raksasa. Dalam banyak riwayat tafsir klasik, kaum Jabbarun digambarkan sebagai bangsa yang bertubuh besar, sebagian menyebut sangat tinggi, bangsa yang kuat secara fisik dan militer, bangsa keturunan bangsa kuno seperti Amalikoh. Walaupun Al-Quran tidak menyebut ukuran fisik secara detail, yang ditekankan adalah kekuatan dan kezaliman mereka. Kaum Jabbarun sangat sombong. Kaum Jabbarun merasa tak terkalahkan. Dan seperti kaum-kaum zalim sebelumnya, kesombongan inilah awal dari kehancuran. Sobat Terang TV, segmen yang kelima, dua orang beriman di tengah-tengah ketakutan. Di tengah ketakutan masal kaum Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dua orang beriman yang berbeda sikap. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab wa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah dua orang dari orang-orang yang takut kepada Allah, masuklah melalui pintu gerbang itu. Jika kalian memasukinya, pasti kalian akan menang. Dan bertakwalah kepada Allah jika kalian orang beriman. Namun, suara iman kalah
oleh suara ketakutan. Sobat Terang TV, segmen yang ke-6, penolakan kaum Bani Israel dan hukuman Allah. Kaum Bani Israel berkata dengan sangat lancang. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Sobat Terang TV, akibatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka tersesat selama 40 tahun di padang pasir. Mereka tidak diizinkan memasuki negeri itu. Sobat Terang TV, bagaimana akhir kaum Jabbarun? Setelah generasi pengecut itu berlalu, datanglah generasi baru yang kuat iman dan mental. Di masa Nabiullah Yusuf bin Nun alaihissalam, kaum Jabbarun akhirnya dikalahkan, bukan karena kekuatan fisik semata, akan tetapi karena ketaatan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota-kota mereka runtuh, benteng mereka jatuh, dan kaum Jabbarun pun hilang dari sejarah, seperti kaum Ad, Samud, dan kaum Fir'aun sebelumnya. Sobat Terang TV, segmen ke-8, hikmah besar dari kisah Jabbarun yang bisa kita ambil. Di antaranya, kekuatan tanpa iman merupakan kehancuran. Takut kepada makhluk melebihi Allah adalah kelemahan iman. Janji Allah tidak pernah gagal. Yang sering gagal adalah manusianya. Sejarah selalu mengulang, yang sombong itu pasti akan tumbang. Sobat Terang TV, sebagai penutup, kaum Jabbarun telah hilang, nama mereka tinggal catatan. Namun sifat mereka masih hidup hingga hari ini. Setiap kezaliman, kesombongan, dan penindasan akan selalu berakhir sama, yaitu runtuh di hadapan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.